Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini ada hari yang luar biasa. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat walafiat, hidup penuh sukacita, dan diberkati Tuhan. Apapun keadaan kita, sepanjang hari ini kita tetap mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk nafas yang Kau beri sampai detik ini. Kami bernafas, kami masih ada, itu karena anugerah-Mu dan kemurahan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapak, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Ya, Engkau sendiri nampak dan berbicara kepada umat-Mu. Dan hamba-Mu ini tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu ada kekuatan untuk menjamah kami dan mengubah hidup kami makin hari makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun sudah berada, yang sedang menonton, mendengarkan firman Tuhan di channel Immanuel TV. Malam ini kita mau baca firman Tuhan di Amsal pasal 4 ayat 23 dan 24. Bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir dan yang dolak-dalik daripadamu. Firman Tuhan berkata kepada saudara saya malam ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu perintah Tuhan buat kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Jaga hati nurani ini. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini satu tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang jaga itu siapa? Tuhan atau saudara? Tuhan atau saya? Saya punya pengertian. Yang jaga itu saudara yang saya jaga. Tuhan sudah memberikan kebebasan buat kita. Hati ini kalau kita buka ke orang operasi, hati nurani tidak ditemukan, tidak bisa dilihat dengan mata. Yang bisa dilihat dengan mata itu lever hati manusia. Yang maksud firman Tuhan ini ada hati nurani. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya sangat menyukai firman Tuhan ini, ayat ini. Ada orang salah pengertian, berkata, Tuhan jagalah hatiku. Salah saudara. Yang jaga itu saudara sendiri dan saya sendiri yang menjadi bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. Yang setuju katakan amin. Ayat ini jelas berkata kepada saudara, bagian saudara dan saya, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan bukan sapam kita. Apa-apa, Tuhan jaga hidupku, jaga hatiku, jaga mataku, jaga telingaku, jaga mulutku. Tuhan bukan sapam loh saudara. Dia pemilik kehidupan saudara dan saya. Dia pemilik hidup kita. Dia raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan.
Dia berkuasa di surga dan dia berkuasa di bumi. Dia mau saudara saya jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan. Dengan hati-hati. Dengan sungguh-sungguh. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati saya bersih, maka saya terpancar kehidupan yang bersih. Kalau hati saya benar, maka saya terpancar kehidupan yang benar. Kalau hati saya kudus, maka saya terpancar kehidupan yang kudus. Tapi kalau sebaliknya, kalau hati saya jahat, maka terpancar kehidupan yang jahat. Kalau hati saya kotor, maka terpancar kehidupan yang kotor. Kalau hati saya dengki, maka terpancar kedengkian. Kalau hati saya benci, maka terpancar kebencian. Kalau hati saya iri hati, maka terpancar kehidupan yang iri hati. Saudaraku, tergantung hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau, saudara dan saya malam ini kita belajar. Kita mau jaga hati. Karena sumber kehidupan kita dari hati kita. Hati saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau melihat hari-hari yang baik, masa depan yang baik, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, keluarga yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, menantu yang baik, cucu yang baik, bahkan sampai cicit yang baik. Ini hati. Penentunya hati kita. Saya mau, Tuhan, saya mau menjaga hatiku dengan firman. Saya mau isi hatiku dengan firman Tuhan. Supaya yang keluar dari mulut saya juga firman Tuhan. Ada orang berkata, karena saya pernah menjumpai orang. Orangnya tuh berkata manis, kata-katanya manis. Katanya manis, tapi hatinya jahat. Ada nggak? Ada. Ada orang yang kata-katanya jahat, ya hatinya manis. Ada nggak? Ada. Tergantung. Manusia bisa sandiwara, tapi Tuhan Maha tahu. Apapun yang ada dalam hati seseorang, Tuhan tahu, saudara. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ini saya percaya ayat ini sudah sering kali dengar di firman Tuhan ini di gereja, di mana sudah ibadah, atau di persekutuan doa, di mana saya ikut persekutuan doa, di kantor, atau dimanapun. Ayat ini simple, sederhana, tapi sulit melakukannya. Jagalah hatimu dengan segala waspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tergantung hati saudara. Kalau hati kita benar, maka terpancar kehidupan. Tapi kalau hati kita jahat dan kotor, yang terpancar bukan kehidupan, yang terpancar malah kematian. Sebab yang kasih Tuhan sebagai orang percaya, saya rindu saudara saya, doa saya pada Bapak Ibu saudara saya, kita mau menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, seturut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Buang. Kalau ada kata-kata yang kotor, dolak-dalik, banyak mulut, ngomong gosip sana, gosip sini, fitnah sana, fitnah sini. Buang, saudara. Untuk apa? Tidak ada gunanya buat kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya menjumpai orang, kalau saya melihat keadaannya baik, hidupnya baik, saya percaya pasti dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati. Tidak mudah terkontaminasi dengan dunia. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 10, 11, 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menjaga lidahnya. Jangan bilang, Tuhan jaga lidah saya. Lidah saudara dan lidah saya kita yang punya. Tuhan sudah kasih. Bukan Tuhan yang jaga lidah kita. Kita sendiri menjaga lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Yang setuju kata amin. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Jauhlah yang jahat, jauhi yang jahat. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada orang berbuat jahat kepada saudara saya, apa reaksi kita, apa respon kita? Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Gampang? Tidak gampang. Bisa? Bisa. Bersama Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang menyakitimu, melukaimu, bahkan berbuat jahat kepada saudara, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ada orang macam-macam di saudara, bahkan mau menancangkan yang jahat dengan saudara, berdoa untuk dia, berdoa untuk musuhmu, berkatilah dia seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Suatu hari orang itu akan bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kau hari-hari ini saudara, Tuhan mau juga berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan istrimu, berdamai dengan suamimu, berdamai juga dengan mertuamu, khususnya untuk menantu. Kalau ada konflik, ada salah paham, bertengkar, konflik, bermusuhan dengan mertua, datang sebagai menantu, datang kepada orang tua, berdamai dengan mertuamu, berdamai dengan mertua laki-laki, berdamai dengan mertua perempuan, wanita, berdamai. Jangan hidup bermusuhan. Untuk apa? Kalau kita hidup bermusuhan, kita nggak bisa melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara mau berdamai dengan siapapun tanpa syarat, melepaskan pengampunan dan juga mau minta ampun kepada mertuamu. Mertua juga mau minta ampun kepada menantunya. Ada perdamaian, berdamai satu sama lain supaya hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya percaya saudara dan saya ada orang-orang yang benar di mata Tuhan. Supaya doa saudara, teriakan saudara, seruan saudara dalam doa didengar Tuhan. Amin saudaraku. Malam ini kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menggugah saudara, boleh menyentuh hati saudara, boleh menjamah saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga, pelihara hati ini dengan firman Tuhan. Jaga hati kita supaya yang terpancar itu kehidupan, bukan kematian. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, saya rindu saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu disertai Tuhan. Dan saudara melihat hari-hari saudara adalah hari yang baik, masa depan yang cerah, diberkati Tuhan. Kalau kita mau menjaga hati kita, mari kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, ya Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa, kami berjanji di hadapan-Mu malam ini. Firman-Mu datang mengajar kami. Jagalah hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami mau beri kami kekuatan untuk menjaga hati kami, menjaga mulut kami, menjaga mata kami untuk melihat, menjaga telinga kami untuk mendengar, menjaga mulut kami untuk berkata-kata. Tolong kami Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu yang Kau berikan pada kami, kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan, supaya terpancar kehidupan, bukan terpancar kematian Tuhan. Kami mau melihat hari-hari kami ke depan, hari-hari yang baik. Umur kami diberkati, kesehatan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, usaha, mata pencarian kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, diberkati Tuhan, supaya kami menjadi berkat pada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjamah kami, bahkan mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami. Bapa, kami rindu mata kami seperti mata-Mu. Telinga kami mendengar seperti Tuhan mendengar, mata kami lihat seperti Tuhan melihat, dan mulut kami berkata-kata seperti Tuhan berbicara, dan hati kami bersih, kudus di hadapan. Terima kasih Bapa, kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis Roh Kudus mulai malam ini menyertai kita semua, sampai Yesus datang kembali kedua kali untuk menjemput kita di awan permai, maka sampai selama-lamanya. Nama saudara dan nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Katakan amin. Sampai jumpa di next video. God bless you all. Dukung channel ini terus. Tuhan memberkati saudara. Amin.